Yakin lingkungan kalian belum tercemar oleh polusi udara? Penasaran ingin tahu bagaimana cara mendeteksi apakah lingkungan kita sudah tercemar atau tidak? Caranya sangat gampang, hanya dengan melihat keberadaan lichens di sekitar kita. Pengen tahu lebih dalam mengenai lichens? Yuk belajar bersama. Jadi pada dasarnya, lichen dan mycorrhiza adalah bentuk hubungan simbiotik dari fungi. Nah, berbicara mengenai hubungan simbiotik, pastinya akan selalu erat dengan kata simbiosis yang merupakan hubungan ekologis di antara organisme-organisme dari dua spesies berbeda yang hidup bersama-sama dan menjalin kontak langsung dan sangat dekat. Jadi dapat dikatakan bahwa simbiosis itu terjadi pada dua spesies organisme yang berbeda. Bentuk simbiosis pada lichens dan mycorrhiza berupa simbiosis mutualisme, di mana kedua pihak sama-sama memperoleh keuntungan. Lichens dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai lumut kerak. Tapi ingat, jangan terkecoh dengan kata lumut, sebab lichens bukanlah bagian dari lumut. Ini hanya permasalahan dari penamaannya saja, karena lichen adalah bagian dari simbiotik antara jamur dengan alga. Di mana pada simbiotik ini, jamur bersifat heterotrop sedangkan alga bersifat autotrop. Alga hijau atau cyanobacteria yang merupakan organisme autotrop akan menyediakan senyawa-senyawa karbon, juga memfiksasi nitrogen dan menyediakan nitrogen organik. Senyawa karbon di sini dihasilkan dari proses fotosintesis, dikarenakan alga hijau memiliki kemampuan tersebut. Adapun fungi akan memberikan lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan primer fotosintetiknya, mempertahankan dan membantu pengambilan air dan mineral. Sehingga hubungan antara fungi dan cyanobacteria di sini kedua-duanya saling menguntungkan. Lichens memiliki beragam bentuk. Misalnya ada yang berbentuk frustos atau bercak yang biasa ditemukan pada pohon, folios berbentuk seperti daun, dan frutikos berbentuk seperti serabut atau jenggot ataupun semak. Nah, bentuk frutikos ini sangat jarang ditemui karena lichens dengan bentuk frutikos ini sangat rentan terhadap polusi udara, sehingga akan ditemukan di daerah yang masih terjaga udaranya. Lichen disebut juga sebagai organisme pioner atau perintis. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kemampuan dari lichens yang mampu hidup pada kondisi ekstrim, misalnya pada kondisi yang miskin zat organik, contohnya di atas batuan, batang pohon, dan tanah yang tidak subur. Aktivitas dari lichens yang tumbuh pada daerah seperti ini akan menyebabkan batu-batuan menjadi lapuk. Nah, hasil dari pelapukan batuan ini berupa komponen dasar tanah. Nah, ketika dari batuan berubah menjadi tanah, maka jenis tanaman lain mulai dapat tumbuh pada daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa lichens ini menjadi perintis tumbuhnya organisme-organisme lain di suatu daerah. Lichens memiliki beragam manfaat, di antaranya membantu proses pembentukan tanah sebagai bioindikator pencemaran udara, juga dapat digunakan untuk menghasilkan asam usnin yang dapat digunakan sebagai obat TBC, dan juga spesies Roselia dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas lakmus. Itulah tadi materi kita mengenai lichens. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mycorrhiza. Mycorrhiza adalah sesuatu topik yang sangat penting untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan ada sekitar 80% spesies tumbuhan di muka bumi ini yang memiliki asosiasi simbiotik mycorrhiza pada akarnya. Jadi, hanya sekitar 20% saja dari spesies tumbuhan
yang tidak memiliki mikorizа pada akarnya. Jika pada lichens terjadi simbiosis antara fungi dengan alga cyanobacteria, berbeda dengan mikorizа. Di mikorizа, simbiosisnya terjadi antara fungi dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Nah, simbiosisnya pun juga masih berupa simbiosis mutualisme. Istilah mikorizа berasal dari bahasa Yunani yaitu maikes yang berarti jamur dan rhiza yang berarti akar. Mikorizа sangat tergantung kepada akar tumbuhan untuk melengkapi daur hidupnya. Namun sebaliknya, beberapa tumbuhan tidak tergantung dengan mikorizа. Namun ada juga yang sangat tergantung dengan kehadiran mikorizа. Misalnya pada semaian pinus, yang biasanya akan gagal tumbuh setelah pemindahan apabila tidak terbentuk jaringan mikorizа di sekitar akarnya. Karena merupakan simbiosis mutualisme, maka pada interaksi ini tumbuhan akan mensuplai zat makanan seperti vitamin, gula, dan asam amino dari hasil fotosintesis kepada fungi atau jamur. Sebaliknya, mikorizа akan memberikan sumbangsi yang sangat penting pula bagi tumbuhan yang menjadi inangnya, seperti meningkatkan area permukaan bagi pengambilan air, menyuplai fosfat dan mineral-mineral lain yang diabsorpsi dari tanah, mensekresikan faktor-faktor pertumbuhan yang merangsang akar untuk tumbuh dan bercabang, seperti antibiotik yang membantu melindungi tumbuhan dari patogen di dalam tanah. Fungi mikorizа lebih efisien dalam mengabsorpsi mineral-mineral daripada akar tumbuhan. Secara umum, mikorizа dibedakan atas dua macam. Yang pertama adalah endomikorizа atau arbuskular, dan yang kedua adalah ektomikorizа. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa cara mudah untuk membedakan kedua jenis ini bisa dilihat dari dua huruf di awal kata tersebut. Ada yang menggunakan kata N dan ada yang menggunakan kata ek. Ciri khas dari ektomikorizа ialah ditemukannya mantel miselium yang menyelubungi bagian luar dari akar tumbuhan yang menjadi inangnya. Sedangkan pada endomikorizа kita tidak akan menemukan mantel miselium yang terbentuk di sekitar akar. Namun hifa dari jamur mikroskopik akan membentang masuk ke dalam akar. Mikorizа memiliki manfaat yang sangat besar, seperti mengurangi efek merugikan salinitas atau kadar garam yang tinggi, karena dengan adanya mikorizа membuat tanaman menjadi lebih toleran atau tahan terhadap salinitas atau kadar garam yang tinggi, yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak terganggu. Manfaat selanjutnya ialah dengan adanya mikorizа ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas tanaman melalui peningkatan serapan zat hara. Mikorizа juga menghasilkan enzim yang berguna melepaskan ikatan hara makro dari ikatan unsur hara yang lain. Dari hasil penelitian terbaru, ditemukan bahwa mikorizа mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap suatu penyakit.